Kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai pemuda Muhammadiyah. Di sini sudah ada sekretaris yang bernama Bapak Puri yang akan kita wawancarai. Anggota kami ada 4. Saya sendiri nama Edi Stipasetia. Di samping saya ada Habis Farizal Rahman dan ada kedua anggota kami yaitu Muhammad Kemal Al-Fatah dan Septian Wahyu Nugroho. Wawancara akan kita mulai. Saya berdasarkan pertanyaan pemuda Muhammadiyah itu apa sih, Pak? Ya, Pemuda Muhammadiyah adalah salah satu organisasi otonom atau bisa dikatakan organisasi di bawah Muhammadiyah yang mana tujuannya adalah menjadi bagian dari proses kaderisasi di Muhammadiyah di tingkat pemuda. Jadi kalau anak-anak muda namanya Pemuda Muhammadiyah, kalau yang putri namanya Nasyatul Aisyah. Itu adalah Pemuda Muhammadiyah. Itu, Mas. Ya, berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa sih dan bagaimana sejarah singkat saja Pak Muhammadiyah itu muncul tahun kapan, terus ya. Jadi Muhammadiyah sendiri lahir dari seorang pemuda pada saat itu bernama Yai Dahlan yang tentu sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Muhammadiyah sendiri lahir tahun 1912. Nah, Yai Dahlan sadar bahwa Muhammadiyah ini tidak akan selamanya digerakkan oleh Yai Dahlan. Butuh orang-orang yang melanjutkan bagaimana kiprah Muhammadiyah yang sampai hari ini lebih dari setengah abad dirasakan. Maka di tahun 1932 kurang lebih terpaut berapa? Ya mungkin dari 1912 sampai 32 itu ya 20 tahun. Muncullah Pemuda Muhammadiyah pada tanggal 2 Mei. Jadi sejarah berdirinya adalah 2 Mei 1932, yang mana keberadaan Pemuda Muhammadiyah ini tujuannya adalah menjadi wadah kaum muda Islam yang nantinya diharapkan mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita hidup Muhammadiyah sebagai kader bangsa, sebagai kader persyarikatan atau Muhammadiyah, sehingga pada saatnya nanti ketika pengurus-pengurus Muhammadiyah itu sudah tua dan tentunya berganti ya Mas Hafiz ya, maka Pemuda Muhammadiyah ini akan menjadi estafet. Di estafet atau yang menggantikan kiprah dan perjalanan orang-orang terdahulu, dan Muhammadiyah tetap bisa dirasakan oleh masyarakat dan bangsa khususnya. Lalu pertanyaan ketiga, visi Pemuda Muhammadiyah itu bagaimana, Pak? Ya kalau visi tadi ya bisa saya katakan, visi dan tujuan dari Pemuda Muhammadiyah adalah mewujudkan cita-cita dan tujuan Muhammadiyah melalui wadah pemuda Islam yang mana diharapkan nantinya mampu menjadi kader persyarikatan. Kader persyarikatan itu adalah yang meneruskan perjuangan Muhammadiyah dan kader bangsa, karena Muhammadiyah lahir dan menjadi bagian dari organisasi besar di negara Republik Indonesia. Maka tentu kiprah Muhammadiyah tidak bisa ditinggalkan, terlebih berdirinya Muhammadiyah dan deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu lebih dahulu Muhammadiyah. Maka tidak heran dalam kisah dan perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia, Muhammadiyah turut andil di situ. Siapa yang menjadikan atau yang turut merumuskan Pancasila? Mereka adalah orang-orang Muhammadiyah. Di dalam BPUPKI
di Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kader-kader Muhammadiyah tentu hadir di situ. Kenapa? Karena memang Muhammadiyah lahir sebelum Indonesia merdeka. Dan inilah bukti bahwa pemuda-pemuda saat itu, kita lihat Bung Hatta, kita lihat Mr. Kasman Singodimedjo, mereka adalah orang-orang yang turut terlibat dalam kemerdekaan Indonesia dan menjadi kader di Muhammadiyah yang saat itu umurnya cukup masih muda. Ya, pertanyaan yang keempat, apa misi dari pemuda Muhammadiyah itu? Misinya apa saja? Ya, visi dan misi gitu ya. Ya, misinya tentu kan bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkan yang namanya tujuan itu sendiri. Maka misi pemuda Muhammadiyah tentu banyak sekali, melalui gerakan-gerakan dakwah, melalui gerakan-gerakan nasionalisme. Maka ada istilah Kokam. Kokam itu kan Komando Kesiapsiagaan Muhammadiyah. Jadi Kokam ini adalah bagian dari wujud Muhammadiyah di dalam mengeja makna nasionalisme. Nah, disitulah maka melalui gerbong-gerbong itu nantinya akan mewujudkan gerakan pemuda Muhammadiyah itu sendiri. Apalagi sekarang tentu teman-teman pernah mendengar istilah kalau di Muhammadiyah dakwah kultural, ada dakwah komunitas. Komunitas-komunitas kecil inilah yang mereka sebenarnya bukan orang Muhammadiyah, tapi melalui hobi, melalui komunitas relawan Muhammadiyah, mungkin komunitas-komunitas kecil misalnya sekarang adalah kayak futsal, itu adalah bagian dari langkah pemuda Muhammadiyah untuk memuhammadiyahkan atau mengenalkan Muhammadiyah kepada mereka orang-orang yang belum mengenal Muhammadiyah. Tapi tidak secara langsung dibaiat begitu ya, tapi dengan suka dulu, bergabung dulu. Nah, maka di situ nanti kita akan sisipkan dakwah-dakwah pengajian Muhammadiyah yang itu akan menjadikan orang-orang yang belum mengenal Muhammadiyah itu minimal tidak anti dengan Muhammadiyah. Ke pertanyaan kelima, arti lambang dari pemuda Muhammadiyah itu apa? Kalau arti lambang nanti bisa dicari di websitenya Pemuda Muhammadiyah ya. Saya kurang begitu hafal, tetapi setidaknya ada kata ini, fastabiqul khairat. Jadi fastabiqul khairat ini kan maknanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka gerbong Pemuda Muhammadiyah ini adalah selalu memberikan kebaikan, selalu mengajak kepada kebaikan agar warna-warna kebaikan ini bisa dirasakan. Maka ada istilah begini, kebaikan yang tidak terorganisir maka akan dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Maka kalau kita sebagai hamba Allah diberi nikmat, diberi tubuh yang sehat, diberi rezeki yang cukup, kalau kita hanya gunakan untuk kenikmatan kita sendiri, maka ini kita akan jadi orang yang egois menurut saya. Maka wadah Pemuda Muhammadiyah inilah, organisasi Pemuda Muhammadiyah ini setidaknya mampu menjadi sebuah tempat untuk menyalurkan, mewakafkan dan memberikan diri kita agar bermanfaat lebih banyak untuk masyarakat. Maka berfastabiqul khairat. Di logo ini kuncup bunga melati bahasanya. Kuncup bunga melati ini kan, melati itu kan memberikan makna bau yang harum. Jadi keberadaan Pemuda Muhammadiyah itu setidaknya memberikan ketenangan, orang itu suka. Tetapi nanti bisa dicari di websitenya, kita lengkap di Pemuda Muhammadiyah di pimpinan pusat, itu lebih lengkap. Ya teman-teman, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kedua anggota dari kelompok kami. Dimohon untuk dua anggota kelompok kami bisa melihat dengan kami. Ya, sebelumnya saya mau melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Al-Fatah dan teman saya yang satu namanya Septian Wahyu. Nah, Pak, saya akan bertanya
dengan pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang kelima. Struktur organisasi umum pemuda Muhammadiyah yang sekarang menjabat siapa saja? Ya. Kalau struktur tentu nggak mungkin saya bacakan atau ucapkan di sini ya, tapi nanti ada strukturnya. Yang jelas di Pemuda Muhammadiyah tentu strukturnya itu dari pusat sampai daerah itu ada. Di pimpinan pusat itu setingkat kenegaraan atau selevel dengan presiden, pimpinan pusat namanya, sama seperti Muhammadiyah. Ada pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah itu setingkat provinsi. Ada pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah itu setingkat kota kabupaten. Pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah itu setingkat kecamatan, dan pimpinan ranting itu di tingkat kelurahan. Jadi kebetulan ketuanya di Kota Magelang atau pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah itu Pak Wasiun MPDI. Aktivitas beliau ada di sebagai prinsipal atau kepala sekolah di SMP Mutual Kota Magelang. Sedangkan sekretaris saya sendiri Furi Variansa, aktivitas saya, pekerjaan saya sebagai pendidik juga di SMP Mutual. Selain itu saya juga aktif sebagai sekretaris lembaga amil zakat atau lazismu Kota Magelang. Dan di bawahnya kami dibantu oleh beberapa bidang-bidang seperti bidang kaderisasi, bidang organisasi, bidang SAR dan Kokam. Jadi kalau ada bencana-bencana seperti ini kita koordinasikan dengan teman-teman SAR dan Kokam gitu. Ada juga bidang kewirausahaan dan ekonomi. Ada juga di bidang dakwah. Jadi kita di bidang dakwah karena pandemi ini kita konsen ada podcast begitu. Ya setidaknya memberikan manfaat kepada orang lain. Tetapi kami di kepemimpinan masa bakti tahun 2019-2024 itu kita konsen ke kaderisasi, terlebih di Kota Magelang. Jadi ini Mas siapa namanya? Kemal. Mas Kemalnya rumahnya mana? Saya Bosari. Bosari. Kaligoro. Jadi Bandungan. Yang kota ada cuma Hafiz ya? Mas Hafiz sama Mas Eki. Kotanya mana Mas Eki? Saya Dukuh, Pak. Dukuh. Ya. Dukuh sini ya. Nah, ini harapan kami adalah teman-teman wawancara dengan kami tidak hanya sekedar wawancara memenuhi tugas begitu kan. Nah, harapannya ya nanti mengenal Pemuda Muhammadiyah, syukur-syukur bisa terlibat begitu. Jadi saya ingat betul ada sebuah hadis yang mengatakan besok kamu akan ditanya tentang apa umurmu, bagaimana dan kau gunakan untuk apa masa mudamu. Jadi ini menjadikan isyarat bahwa berbuat kebaikan itu perlu digerakkan. Nah, kalau teman-teman ini punya waktu luang, punya harta, kalau harta belum punya karena mungkin masih kuliah gitu kan, setidaknya Anda punya pikiran-pikiran cerdas yang bisa diwakafkan menjadi amal baik teman-teman. Kalau kita itu hidup biasa-biasa saja, ya kita akan mendapatkan hal yang biasa. Tapi bagaimana kiprah dan sejarah Kiai Dahlan? Siapa yang hari ini tidak mengenal Kiai Dahlan? Karena di masa mudanya dia gunakan betul untuk umat. Dia gunakan waktunya tidak hanya sekedar untuk kebahagiaan pribadi dan keluarganya, tetapi dia memberikan manfaat kepada umat. Nah, terlebih ini teman-teman di D3 Informatika ya. Nah, apalagi hari ini IT itu sangat dibutuhkan. Hari ini tren yang paling tinggi adalah IT. Siapa yang tidak butuh IT? Apalagi era pandemi, era kalau di dalam dunia kamus namanya era destruktif gitu ya, era 4.0 begitu. Maka tentu disinilah kita butuh teman-teman semua. Nanti harapannya kami teman-teman bisa bergabung. Kaligoro nggak apa-apa, kabupaten nggak apa-apa gabung. Tapi ya itu tadi bahwa di struktur kami memang ada bidang-bidangnya, dan konsen kami saat ini adalah lebih ke kaderisasi, menggerakkan guru-guru di Muhammadiyah agar aktif di persyarikatan di Muhammadiyah.
ya. Cara bisa menjadi anggota Muhammadiyah itu seperti apa? Anggota Muhammadiyah atau pemuda Muhammadiyah? Anggota pemuda Muhammadiyah. Jadi gampang sih jadi anggota pemuda Muhammadiyah. Yang jelas senang dulu, tertarik gitu ya. Kalau kita sudah tidak tertarik, dipaksa itu ya kayak teman-teman kalau jatuh cinta gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang dipaksa itu ya tidak nyaman, maka mengalir saja. Kenali dulu, ikuti dulu, nggak usah terlalu muluk-muluk, ya saja mengalir saja. Nah, kayak misalnya kami ada grup futsal. Jadi setiap Jumat sore jam 3:30 di salah satu lapangan futsal di Kota Magelang di Tok Songo itu kita ada grup futsal anak-anak pemuda. Apakah mereka adalah aktif atau orang yang menggerakkan pemuda Muhammadiyah dakwah dan sebagainya? Tidak. Tetapi disitulah ketika ada futsal kami bisa memasukkan nilai-nilai dakwah. Kita bisa mengajak mereka, ada bencana nih di Kebumen, ada banjir longsor di Purworejo, di Cilacap. Siapa yang mau bantu misalnya? Kalau kita bisa membantu jiwa kita untuk datang ke sana, ya monggo jiwanya. Tapi kalau nggak bisa, hartanya, nggak punya uang pak, nggak punya uang nih, cuma punya uang 20.000 nggak apa-apa. Karena inilah gerakan. Gerakan itu adalah kumpulan dari yang terkecil menjadi besar. Kalau bergerak sendiri berat, tapi Anda coba berempat ini tadi misalnya sendiri, Mas Hafiz hubungnya aku dewe, takon dewe, nyiapke alat-alat untuk IT shooting dewe dan lain sebagainya, kan repot. Tapi kalau bersama-sama uang 10.000, kalau 200 orang jadi berapa? 2 juta. 200.000 kali 100 orang 2 juta kan? 2 juta. Ini kan artinya apa? Bahwa menjadi pemuda Muhammadiyah nggak harus orang yang punya peran penting, tapi apa yang bisa kita berikan untuk umat. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8, apakah ada syarat untuk menjadi pemuda Muhammadiyah? Ya syaratnya ya pemuda itu. Kalau sudah tidak pemuda jadi orang tua ya jangan ikut pemuda Muhammadiyah gitu kan. Kalau masih remaja ya ikut IPM gitu kan. Ya syaratnya nggak ada syaratnya. Yang penting Islam karo pemuda Muhammadiyah. Islam itu kita koni solih orang gitu kan. Solih dan tidak itu kan urusan manusia dengan Allah. Iya, gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pesan dan kesan Bapak menjadi ketua pemuda Muhammadiyah itu apa? Ya, saya sekretaris ya. Sekretaris. Saya kebetulan memang orang yang sejak dari SMA suka berorganisasi. Jadi ketika saya berorganisasi, saya punya ilmu. Ketika saya berorganisasi, saya punya jaringan. Ketika saya berorganisasi, saya punya pengalaman. Maka kesan saya adalah berorganisasi itu membahagiakan. Pesan saya, jadilah pemuda yang bermanfaat. Mulai dari mana? Ya ikut berorganisasi, salah satunya di pemuda Muhammadiyah. Dan sekiranya cukup itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawaban Bapak yang sudah diberikan, telah membantu kami dalam melaksanakan tugas dengan mudah. Sekian dari wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.